warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Alma Manis Podcast SMA 1 Mencar Punya Podcast. Let's do more. Kembali lagi bersama saya hari ini Lovalita Inka. Di kesempatan kali ini Sobat Putra Bahari, kita kedatangan tamu yang menarik nih. Hari ini kita bakalan bincang-bincang santai dengan tamu kita, Bapak Kurikulum SMP Negeri 1 Muncar. Langsung saja kita sapa orangnya, Bapak Wahyu Swandono. Halo Pak. Halo Ica, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Boleh dong sharing tentang apa itu wakaf kurikulum? Apa tugas dan tanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum supaya teman-teman yang kurang tahu menjadi lebih paham nih tentang jabatan ini. Ya. Jadi di sini wakil kurikulum itu tugasnya adalah membantu kepala sekolah khususnya di bidang manajerial ya. Jadi kalau saya sendiri tugasnya sebagai wakil kurikulum yang pertama itu adalah menyiapkan KTSP. KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pelajaran. Karena mulai tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023, sekolah kita kan ada dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum merdeka, dan yang kelas 8-9 itu masih menggunakan kurikulum K13. Sehingga kita ada meeting itu merancang dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk K13-89, yang berikutnya adalah menyusun KOSP, yaitu kurikulum operasional pendidikan. Yang kedua, kita sebagai kurikulum itu tugasnya adalah membuat jadwal, yaitu kelas A itu gurunya siapa saja, terus kelas B dan sebagainya. Itu adalah salah satu tugas dari kami sebagai wakil kurikulum. Oke, mungkin itu tadi teman-teman yang belum paham mungkin menjadi lebih paham karena sudah dijawab oleh Bapak Wakil Kurikulum sendiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih Pak. Perjalanan karir Bapak boleh dong diceritakan dari awal mengajar sampai sekarang bisa menjadi wakil kepala sekolah di SMP Negeri 1 Muncar ini. Jadi perlu diketahui, saya dulu SMP-nya di SMP Negeri 1 Muncar. Wah, berarti dulu jadi murid, sekarang jadi guru gitu ya Pak? Jadi dulu jadi murid, guru saya dulu itu jadi teman sekarang. Karena saya di sini adalah angkatan 93. Jadi sekolah di sini dulu awal akhir 2004, awal 2005 itu saya masuk di sini sebagai DPP. Kemudian tahun 2014 kita tes di lewat jalur K2, kemudian alhamdulillah jadi PNS, kemudian ditempatkan di sini sebagai PNS. Dan tahun 2015 saya pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Hanowo dipercaya sebagai pembina OSIS. Kemudian setelah itu di zamannya Pak Koniman itu dipercaya setelah pembina OSIS, kemudian jadi wakil kesiswaan. Kemudian di tahun 2020 kepala sekolahnya Bu Sulis itu sampai hari ini saya dipercaya sebagai kurikulum di sini. Jadi awalnya ya jadi DPP di sini, kemudian diangkat PNS di sini juga. Jadi kisahnya gitu guys, mulai dari menjadi murid di sini sampai lulus jadi guru, masuk ke sini lagi, akhirnya terus naik sekarang Bapak menjabat jadi wakil kurikulum. Menarik nih perjalanan karir dari Bapak Wahyu ini, dari seorang siswa menjadi guru sekarang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 nih Pak. Sebentar lagi kan mau ada PAS nih Pak ya, penilaian akhir semester bulan Desember ini. Setahu saya yang mengkoordinir berlangsungnya PAS ini adalah wakil kurikulum, yang
kita tahu Bapak Wahyu adalah wakapuri tersebut. Nah, persiapan apa aja sih Pak yang perlu kita lakukan sebagai siswa menjelang PAS ini? Ya, jadi ini ya, yang perlu diketahui bahwa semua itu kan semua dilakukan di buku KTSP tadi atau KWSP. Kemudian dalam 1 tahun ajaran itu kita pasti menjalankan melalui namanya ini kalender akademik. Kalender akademik itu diterbitkan dari Provinsi Jawa Timur, Dispendit, kemudian itu adalah acuan kapan kita melaksanakan PTS, kapan kita melaksanakan PAS, yaitu penilaian akhir semester. Dan kalau yang kelas 7 namanya bukan PAS, tapi namanya adalah SAS, yaitu sumatif awal semester. Jadi kalau kurikulum merdeka beda lagi ya? Beda lagi. Jadi asesmen itu kalau di kurikulum merdeka itu ada formatif, ada sumatif harian, terus sumatif akhir semester seperti ini. Kemudian memang untuk akademik penilaian baik semester kemudian akhir semester itu merupakan program kami sebagai kurikulum, tetapi untuk panitianya ya dari Bapak Ibu guru. Jadi penilaian akhir semester ini sebagai asesmen lanjutan ya dari pembelajaran dari mengetahui dari kemampuan siswa, khususnya yang untuk yang kelas 8, kelas 9 itu kan ada 2 nilai, yaitu yang pertama adalah nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan. Kalau yang kelas 7 beda lagi formatnya karena kurikulumnya sudah berbeda. Kalau kelas 7 nanti ada 2 raport. Kalau raport yang pertama itu hanya pengetahuan saja, kalau yang raport kedua itu raport berkaitan dengan karakter. Ada namanya raport P5 gitu, seperti itu. Apa itu P5? P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 7 tema. Jadi untuk yang kelas 7 hari ini kita ambil 3 tema, 2 tema di semester 1, 1 tema di semester 2. Untuk yang kelas 8-9 ya sesuai dengan ketentuan dari K13 dan seperti itu. Makanya di untuk masa transisi ini kita masih melaksanakan ini 2 kurikulum. Jadi kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, itu adalah kurikulum merdeka berubah. Jadi seperti itu. Susah nggak sih Pak mengurus satu sekolahan dengan 2 kurikulum yang berbeda? Ya kalau dibilang susah enggak sih, artinya ya memang waktu cuma hanya pelajaran saja yang ini ya. Cuma memang kan alhamdulillah kita untuk yang kurikulum merdeka karena kita basicnya kan guru penggerak. Jadi saya dan teman-teman 120 guru penggerak angkatan ketiga di Banyuwangi ini paling tidak kan kemarin selama 9 bulan pendidikan itu kaitannya dengan merdeka belajar, dari pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian bagaimana menangani anak itu dengan tidak dengan punishment tetapi dengan restitusi, kemudian ada posting kan begitu. Nah itu sebagai dasar kami untuk menyusun KOSP dalam kurikulum merdeka. Jadi alhamdulillah dengan mengikuti guru penggerak ini kami tidak kesulitan di dalam menyusun itu. Ya karena yang pertama pasti ya tanya-tanya ke teman-teman kurikulum di SMP lain. Ini masih berkaitan dengan soal nomor 3 tadi nih Pak. Ya. Cara mungkin Bapak bisa membagi tips-tips untuk Sobat Putra Bahari sekalian, gimana cara menjalani PAS supaya lancar dan nanti memiliki hasil yang bagus. Ya. Yang pertama yang jelas adalah kita harus banyak literasi membaca. Jadi selama dalam pembelajaran pasti kalian kan mencatat ya mana yang materi-materi penting ini dan sebagainya, dan Bapak Ibu guru
dan sekolah juga sudah menyediakan buku paket, kemudian kalian juga bisa menggunakan media lain, karena sekarang ini sumber belajar itu kan tidak hanya guru, tetapi bisa dari internet, terus kemudian dari buku elektronik atau buku yang tersedia di perpus dan sebagainya, dibaca kan gitu. Karena soalnya nanti ini tidak lagi banyak soal yang pemahaman, maksudnya nanti tipe soalnya kan tidak hanya C1, hanya nanti soal yang mengarah C3, C4 atau C5. Jadi soal-soal yang banyak ke literasi, numerasi. Nah, kenapa kita membuat soal seperti itu? Karena nanti kan di sekolah kita sekarang kan tidak ada, tetapi ada adalah AKM, asesmen apa itu, kelas minimal atau biasa disebut dengan ini ya, AMPK, asesmen nasional berbasis komputer kan begitu. Nah, itu diambil dari sampling sekolah kita, itu kurang lebih 45 siswa. Nah, itu diambil dari kelas 8. Nah, penilaiannya kepada penilaian ke kualitas sekolahnya. Nah, maka dari itu kita biar anak-anak terbiasa dengan soal-soal yang literasi, numerasi, ya, penalaran, ya, yang bersifat Nah, ini banyak soal-soal yang menalar. Kadang kayak kemarin saya bikin soal, saya tampilkan gambar jawabannya ini. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan. Oh, jawabannya ini, dan jawabannya ini kan begitu. Makanya nanti anak-anak harus biasa berpikir ini, berkenalan, ya kan, sama aplikatif yang begitu. Jadi kuncinya adalah literasi, terus kemudian semangat itu artinya ya kita mulai dari diri kita sendiri, artinya bahwa kita harus berpegangan nasib kita nanti jadi apa kita itu kan tergantung pada usaha kita yang kita lakukan hari ini kan gitu. Kalau hari ini kita santai-santai saja ya nanti yang kita petik ya sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini kan gitu. Jadi kita harus ya semangat membaca, kemudian kalau memang belum paham bisa tanya ke gurunya atau ke teman yang lebih bisa kan begitu. Kuncinya ya tadi semangat, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kurangi bermain dunia medsosnya, jadi kita harus imbang. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus ibadah, kapan kita harus refreshing main membuka gadget kita dan sebagainya. Seperti itu. Nah itu guys, sobat Bintang Bahari sekalian, boleh dong itu dicatat tips-tips dari Pak Wahyu ini. Mungkin nanti bisa membantu kita untuk menjalani PAS dengan lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Mungkin ada motivasi atau pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada sobat Putra Bahari sekalian supaya lebih memotivasi dan menginspirasi kita semua. Pesannya begini, seperti yang saya terapkan dari diri saya punya sebuah motivasi pada diri saya, yaitu jangan berkata tidak sebelum mencobanya. Nah, artinya apa? Jadi tugas apapun yang diberikan kepada kita itu ya kita jalani dulu, jangan langsung menolak, tidak Pak, saya tidak bisa. Nah, karena kita ditunjuk, dipercaya oleh seseorang, oleh organisasi, oleh kepala sekolah, oleh ketua OSIS dan sebagainya, pasti kan beliau-beliaunya itu kan sudah melihat kita. Makanya jangan berkata tidak sebelum mencoba kan gitu. Setiap orang harus punya motivasi sendiri-sendiri. Jadi kita dalam menjalani hidup ini kan harus punya visi dan misi. Nah, kira-kira impian kita terhadap hidup kita nanti seperti apa kan gitu. Paling tidak itu misalnya punya cita-cita ingin masuk SMP atau SMA, nah gitu. Boleh untuk motivasi kamu cari di bukunya sekolah itu tempel di kamar, ya kan? Ya, jadi nanti kalau misalnya malas melihat gambar itu, ya saya punya cita-cita masuk ke sini. Kalau saya malas nggak bisa masuk ke sini, kan itu salah satu hal sederhana kan. Jadi saya percaya bahwa sampai hari ini saya mempercayai apa yang kita omongkan itu sama dengan doa. Ya alhamdulillah
apa yang saya inginkan, saya targetkan, yaitu hanya motivasinya untuk menyemangati saya, ya saya cari gambarnya, saya taruh di kamar atau di media yang mudah saya lihat, sehingga saya mengingatkan saya kalau saya pas bad mood, tidak semangat. Nah itu, oh ya saya harus begini, oh ya, jadi teringat gitu. Itu tips saya. Tapi mungkin ya nanti bisa, setiap orang kan punya cara masing-masing. Semoga menginspirasi lah. Oke, tadi mungkin Sobat Putra Bahari bisa langsung mempraktekkan itu pesan dari Pak Wahyu yang punya cita-cita mau masuk universitas atau masuk SMA favorit. Kalian bisa mengikuti sarannya Pak Wahyu. Langsung aja setelah kalian menutup video ini, kalian bisa langsung upload gambarnya, cari di Google, lalu ditempel di kamar kalian. Oke, terima kasih Bapak untuk hari ini sudah menjawab pertanyaan dari kami yang kepo-kepo nih Pak. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Apel Manis Podcast ini. Nggak lupa juga saya ucapkan kepada Sobat Putra Bahari yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat podcast ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan motivasi kepada kita semua menjadi individu yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.